Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Diah Astri Setianingrum SE, tutor mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab tentang APBN dan APBD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang keuangan negara dan daerah. Apa yang kalian ketahui tentang APBN dan APBD, dan bagaimana konsep APBN dan APBD? Mari kita belajar bersama. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah siswa memahami peranan anggaran dalam pengelolaan keuangan publik, pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Negara membutuhkan anggaran untuk menjalankan pemerintahan. APBN itu dalam skala nasional, sedangkan APBD itu dalam skala daerah. Keduanya penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rancangan keuangan yang dibuat secara tahunan oleh pihak pemerintah Indonesia dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, APBN juga berisikan mengenai daftar sistematis yang telah rinci dan memuat semua rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran negara selama kurun waktu 1 tahun. Prinsip dalam menyusun APBN ini berdasarkan dengan aspek pendapatan dan prinsip penyusunan. APBN juga mempunyai 3 prinsip, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan, dan pemungutan piutang negara. Konsep APBN yang pertama, APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun. Yang ketiga, disusun pemerintah, disetujui oleh DPR, dan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Fungsi APBN yang pertama, fungsi otorisasi untuk dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja, fungsi perencanaan untuk pedoman pengelolaan keuangan, fungsi alokasi untuk membiayai kebutuhan publik, fungsi distribusi untuk pemerataan pendapatan, dan yang terakhir, fungsi stabilisasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan APBN yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara yang pertama, pajak berupa PPh, PPN, PBB, dan bea cukai. Yang kedua berupa PNBP, yaitu hasil BUMN, sumber daya alam, dan denda. Yang ketiga sumbernya ada hibah, dan sumber yang terakhir ada pinjaman dalam dan luar negeri.
Belanja negara yang pertama belanja pemerintah pusat untuk kementerian, lembaga, dan non-KL. Belanja selanjutnya untuk transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian subsidi dan bantuan sosial. Belanja negara yang terakhir yaitu untuk infrastruktur dan layanan publik. Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus. Yang kedua, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Pengertian APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD merupakan salah satu rencana keuangan tahunan dari pemerintah Indonesia dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD juga telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran APBD adalah 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dasar hukum APBD yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, yang kedua Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD. Konsep APBD, yang pertama APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kedua Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah, yang ketiga disusun pemerintah daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi APBD yang pertama fungsi otorisasi untuk dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, fungsi perencanaan untuk pedoman pengelolaan keuangan, fungsi alokasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, fungsi distribusi untuk pemerataan pendapatan, dan yang terakhir fungsi stabilisasi untuk menjaga keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Sumber penerimaan dan belanja daerah. Yang pertama penerimaan daerah ada pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi, hasil usaha, kemudian dana perimbangan dari pusat dan pinjaman daerah. Belanja daerah berupa belanja rutin yaitu gaji pegawai operasional. Belanja selanjutnya yaitu belanja pembangunan berupa infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tahap proses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimulai dari proses penyusunan RPJP daerah yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kesimpulannya, APBN mengelola keuangan nasional secara keseluruhan, sementara APBD memungkinkan daerah untuk mengatur keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan menjaga keseimbangan yang tepat antara keduanya, pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi semua warga. Demikian presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila masih ada pertanyaan yang belum dipahami, silahkan bertanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.